Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matias dengan rekan saya Josvira, kemudian ada Zia Fauzia. Kami dari kelompok 5 dan kelompok kami membahas tentang pengaruh dukungan orang tua terhadap pengembangan kreativitas anak. Selamat menyaksikan. Kreativitas itu dia membuat sesuatu yang baik, yang bagus. Misalnya kreativitas tuh misalnya dari botol bekas dia bisa bikin kayak tempat pensil, atau dia bisa bikin celengan. Jadi orang yang bisa berinovasi gitu ya, Iya, mempunyai pokoknya ide-ide dia punya kreatif. ide-ide yang ya kan berguna gitu. Berguna, kan. Ya, oke. Oh, penting. Kenapa Karena tuh? bikin mereka lebih ada inisiatif. Itu juga kreativitas itu bisa bikin anak itu mandiri. Ya kan, dia bisa berinovatif dari pikiran dia bisa bikin ide-ide yang baik atau yang cemerlang. Mungkin dia bisa lihat dari YouTube atau dari kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Kalau anak saya yang pertama, Matthew, itu dia senang sekali untuk kesehatan olahraga, gitu. Contohnya, dia tuh senang angkat-angkat kayak misalnya dia kalau olahraga, pas olahraga dia senang sit up. Nah, kalau yang nomor 2 anak saya yang Margareta, dia lihat di YouTube ada misalnya dia bikin kue kayak kemarin. Bikin apa ya namanya, kayak gorengan itu pakai keju gitu. Nah, sama dia dibikin kreatif lagi, dipakein meses, ditambahin lagi butter, bukan butter, masih mentega. Jadi rasanya tuh enak banget gitu. Nah, yang terakhir ini si Ezra ini dia tuh suka banget, namanya itu main basket. Ya, main basket. Jadi dia tuh bisa bikin basket itu, dia bisa bikin, kalau kita kan cuma dribble. Nah, dia nggak dribble aja, dia main tektok di tembok. Maksudnya kan nggak ada basket kayak gitu. Nah, gitu aja. Itu yang bikin dia jadi menarik kok, basket tuh dia lebih senang seperti itu. Oke, berarti kalau yang macam-macam gitu ya, loh. kalau yang laki-laki di bidang olahraga, tapi kalau perempuan ini memasak gitu ya. Kalau anak-anak sih ada, seperti Matthew yang tadi dia senang olahraga, pengen dimasukin di tim taekwondo, gitu. Dan kalau Margareta, dia senang sekali berinovatif dengan makanan segala macam. Ya kalau bisa ya dia bisa masuk kuliah di bagian pariwisata, gitu, untuk menunjang. Nah, kalau Ezra itu karena dia sukanya bola, dia sukanya lari-lari, dia kepengen jadi ABRI. Berarti dari Tante sendiri benar-benar mendukung anak-anak ya? Iya, mendukung sekali. Oke. Dikutip dari Utami Munandar, kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai kemampuan untuk memberi gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas merupakan potensi yang ada pada setiap orang yang dapat dikembangkan. Kreativitas dalam perkembangannya sangat terkait dengan 4 aspek, yaitu pribadi, pendorong, proses, dan produk. Pendorong dalam pengembangan kreativitas dipengaruhi oleh faktor dari dalam atau faktor internal maupun faktor dari luar atau faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam individu itu sendiri seperti keterbukaan diri terhadap stimulus atau rangsangan dari luar yang dapat meningkatkan kreativitas. Sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh dari lingkungan. Menurut Torrance, salah satu lingkungan pertama dan utama yang dapat mendukung atau menghambat berkembangnya kreativitas adalah keluarga, terutama interaksi di dalamnya. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama dan paling fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Di lingkungan keluarga, tempat di mana anak pertama kali mengenal norma sosial, belajar memperhatikan keinginan orang lain, dan interaksi sosial di keluarga. Pengalaman dalam interaksi sosial turut menentukan bagaimana cara bertindak dan merespon pergaulan sosial di masyarakat.
Lingkungan keluarga merupakan sumber dukungan sosial yang paling penting bagi perkembangan anak dan mendorong berkembangnya kreativitas mereka. Menurut Elizabeth Harlock, kreativitas perlu dikembangkan sejak dini dalam lingkungan keluarga karena kehidupan pertama anak dalam lingkungan keluarga akan mempengaruhi sikap serta perilaku anak saat terjun ke lingkungan masyarakat. Sebagai orang tua yang menjadi pendidikan pertama bagi anak, harus mampu membekali dan mengajari anak untuk dapat mengembangkan kemampuan kreativitas mereka melalui pembiasaan yang telah diterapkan dari mereka kecil. Hal ini diharapkan agar anak mengetahui dan memahami lingkungan sekitarnya melalui panca indera yang anak miliki, sehingga seiring berjalannya waktu mereka mampu memiliki kemampuan berpikir secara logis dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi, kemudian dapat menjadi bekal anak setelah mereka tumbuh dewasa. Beberapa hal yang dapat orang tua lakukan untuk mendukung perkembangan kreativitas anak antara lain: 1. Menunjang dan mendorong kegiatan yang diminati anak. 2. Mendorong kemandirian anak dalam bekerja. 3. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir, merenung, dan berkhayal. 4. Merangsang daya pikir anak dengan cara mengajak berdiskusi tentang hal yang mampu dipikirkan anak. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat menentukan atau mengambil keputusan. Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan, dukungan orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak menjadi perhatian besar di banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Di sana, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak difasilitasi melalui organisasi formal yang disebut Parent Teacher Association atau PTA. Organisasi ini terdiri dari orang tua, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya yang bekerja sama untuk mendukung perkembangan anak di sekolah. Program-program dalam PTA bertujuan untuk membantu anak mencapai potensi terbaik mereka dengan meningkatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mengadvokasi siswa. Hasil dari program ini sangat positif, di mana siswa menunjukkan peningkatan kreativitas, kemampuan mengeksplorasi diri, prestasi dalam bidang seni dan budaya, kemampuan berpikir kreatif, serta kecakapan dalam menyelesaikan masalah. Namun, kasus berbeda ditemukan di Indonesia. Berdasarkan studi kasus pada 2 keluarga di Bandung, hanya 2 dari 32 anak yang menonjol dalam kreativitas. Kebanyakan orang tua menginginkan anak yang kreatif, namun seringkali tidak memahami bagaimana cara mengembangkan kreativitas tersebut. Padahal, kreativitas anak sangat penting untuk perkembangan mereka di masa mendatang. Studi lain menunjukkan hasil yang lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Program for International Student Assessment atau PISA, kemampuan berpikir kreatif siswa di Indonesia masih berada di peringkat rendah. Penilaian ini mencakup keterampilan intelektual siswa berusia 15 tahun di seluruh dunia. Dalam keterampilan berpikir kreatif, Indonesia berada di posisi terbawah dengan hanya 5% siswa yang dinilai mahir berpikir kreatif. Selain itu, ada faktor-faktor lain dari keluarga yang mempengaruhi kreativitas anak. Dari kajian yang disusun oleh Amalia dan Linda dalam jurnal Obsesi, jurnal pendidikan anak usia dini, faktor yang pertama adalah faktor demografi keluarga. Faktor demografi keluarga termasuk status sosial ekonomi serta pendidikan dan pekerjaan orang tua. Yang kedua, karakteristik pribadi orang tua, seperti kemampuan kognitif, tingkat kreativitas, dan kepribadian orang tua juga berpengaruh dalam mendorong kreativitas anak. Ketiga, nilai dalam keluarga, meliputi sikap dan keyakinan orang tua dalam pola pengasuhan, serta nilai budaya asal. Yang keempat, hubungan yang hangat antara orang tua dalam keluarga, serta pola pengasuhan yang suportif terhadap kreativitas. Kelima adalah dinamika keluarga yang digambarkan dalam ketahanan keluarga. Kreativitas adalah potensi unik yang dimiliki oleh setiap anak dan dapat terus dikembangkan. Potensi ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal datang dari diri anak sendiri, seperti keterbukaan terhadap ide-ide baru, serta faktor eksternal ialah seperti lingkungan keluarga dan pendidikan. Lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor paling penting dalam pengembangan kreativitas anak. Disinilah anak pertama kali belajar tentang dunia, menerima dukungan, dan merasa dihargai. Sebuah keluarga yang memberi dukungan, kasih sayang, dan kebebasan kepada anaknya dapat memicu kreativitas anak untuk lebih berkembang. Namun sayangnya, tidak semua anak mendapatkan dukungan tersebut. Ada banyak kasus di mana orang tua justru membatasi kebebasan anak untuk berkreasi. Orang tua yang terlalu khawatir melindungi anak dari kegagalan atau resiko malah seringkali membatasi gerak dan eksperimen anak. Sebagai contoh, orang tua yang selalu khawatir anak terluka mungkin mereka akan melarang anak-anak mereka untuk mencoba hal-hal baru yang menarik minat mereka.
atau di sekolah, guru yang lebih menekankan pada aturan dan hafalan seringkali tidak memberi anak kesempatan untuk berimajinasi dan berkreasi sesuai dengan dunia mereka sendiri. Dampak dari kurangnya dukungan ini sangat signifikan. Anak yang tidak diberi kebebasan untuk bereksplorasi diri akan merasa terhambat dalam mengembangkan ide-idenya sendiri. Mereka mungkin merasa kurang dihargai, bahkan tidak percaya diri dengan ide-ide yang mereka miliki. Saat anak merasa bahwa pandangan atau gagasan mereka selalu ditolak atau dikritik, mereka akan ragu untuk mengekspresikan diri mereka dan perlahan kehilangan minat untuk mencoba hal-hal baru. Selain itu, ada pola asuh yang justru memperburuk kondisi ini, seperti memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan atau menolak gagasan anak tanpa memberi kesempatan untuk berdiskusi. Anak-anak yang sering merasa ditolak akan tumbuh dengan rasa tidak percaya diri dan rasa yang tidak dihargai. Mereka bisa saja menjadi sosok yang enggan untuk berkreasi atau bahkan merasa cemas dan tertekan ketika mencoba ide-ide baru. Dalam jangka panjang, anak yang tidak mendapat dukungan kreativitas dari keluarga bisa tumbuh dengan rasa tidak percaya pada kemampuan diri mereka sendiri. Mereka mungkin menjadi pribadi yang skeptis, agresif, atau bahkan antisosial. Sikap overprotective dan kurangnya perhatian dari orang tua tidak hanya menghalangi perkembangan kreativitas, tetapi juga bisa menghambat kemampuan sosial dan emosional anak ketika mereka tumbuh dewasa. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mendidik anak untuk mengembangkan kreativitasnya adalah dengan melakukan komunikasi yang efektif. Adanya komunikasi yang baik berfungsi sebagai stimulus untuk meningkatkan kreativitas anak. Adapun cara berkomunikasi yang dapat dilakukan orang tua antara lain: 1. Mendukung atau menerima kemampuan anak. 2. Mendengarkan anak dengan penuh perhatian. 3. Menghindari perkataan jangan. 4. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik yang dapat menyakiti hati anak. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata yang baik untuk memberi semangat dan membentuk anak. Selain melakukan komunikasi yang efektif, menurut Harlock, untuk meningkatkan kreativitas anak terdapat faktor lain yang mempengaruhinya. Antara lain, 1. Waktu. Untuk meningkatkan kreativitas anak, sebaiknya kegiatan anak tidak diatur sedemikian rupa sehingga mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk bereksplorasi dengan gagasan-gagasan, konsep-konsep, dan mencobanya dalam bentuk baru serta orisinal. Yang kedua, kesempatan menyendiri. Anak dapat menjadi kreatif apabila tidak mendapat tekanan dari kelompok sosial. Singer menerangkan, anak membutuhkan waktu dan kesempatan menyendiri untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang kaya. Yang ketiga, dorongan. Orang tua sudah seharusnya mendorong kemampuan anak dan menghindari ejekan dan kritikan pada anak yang dapat mengurangi rasa kepercayaan diri mereka. 4. Sarana. Sarana untuk bermain dan kelak sarana lainnya yang harus disediakan untuk merangsang dorongan eksperimentasi dan eksplorasi yang merupakan unsur penting dari semua kreativitas. 5. Lingkungan yang merangsang. Lingkungan rumah harus merangsang kreativitas dengan memberikan bimbingan dan dorongan untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas anak. Hal ini harus dilakukan sedini mungkin sejak masa bayi dan dilanjutkan hingga masa sekolah dengan menjadikan kreativitas suatu pengalaman yang menyenangkan dan dihargai secara sosial. 6. Hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif. Orang tua yang tidak terlalu melindungi atau terlalu posesif terhadap anak mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri, yang merupakan dua hal yang sangat mendukung berkembangnya kreativitas anak. 7. Kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Kreativitas tidak muncul dalam kehampaan. Semakin banyak pengetahuan yang dapat diperoleh oleh anak, semakin baik dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. Dan yang ke-8, menerapkan pola asuh autoritatif atau demokratis. Orang tua yang memiliki pola asuh jenis ini berusaha mengarahkan anaknya secara rasional, berorientasi pada masalah yang dihadapi, menghargai komunikasi yang saling memberi dan menerima, menjelaskan alasan rasional yang mendasari tiap-tiap permintaan atau disiplin, tetapi juga menggunakan kekuasaan bila perlu, mengharapkan anak untuk mematuhi orang dewasa, tetapi juga mengharapkan anak untuk mandiri dan mengarahkan diri sendiri, saling menghargai antara anak dan orang tua, memperkuat standar-standar perilaku. Orang tua tidak mengambil posisi mutlak, tetapi juga tidak mendasarkan pada kebutuhan anak semata. Adapun ciri-ciri pola asuh demokratis adalah sebagai berikut. 1. Menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat diterima, dipahami, dan dimengerti oleh anak. 2. Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik yang perlu dipertahankan dan yang tidak baik agar ditinggalkan. 3. Memberikan bimbingan dengan penuh pengertian.
4. Dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Dan yang kelima, menciptakan suasana komunikatif antara orang tua dan anak serta sesama keluarga. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.